dari kelas 1C dengan NIM 25100300097. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai simple present, simple past tense, and modal verbs. Yang pertama, pengertian dari simple present. Simple present adalah bentuk waktu atau tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan, kebiasaan, fakta umum, atau keadaan yang terjadi pada masa sekarang secara berulang atau tetap. Dengan kata lain, simple present dipakai untuk menyatakan suatu yang terjadi setiap hari secara rutin atau selalu benar. Selanjutnya, fungsi dari simple present. Yang pertama, habit or routine, yang artinya menyatakan kebiasaan atau rutinitas. Contohnya, I go to school every day, yang artinya saya pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, general truth, yang artinya menyatakan fakta umum atau kebenaran ilmiah. Contohnya, the sun rise in the east, yang artinya matahari terbit di timur. Yang ketiga, state or condition, yang artinya menyatakan keadaan saat ini. Contohnya, she knows the answer, yang artinya dia tahu jawabannya. Yang selanjutnya, kata keterangan waktu yang umum digunakan. Yang pertama, always, yang artinya selalu. Yang kedua, usually, yang artinya biasanya. Yang ketiga, often, yang artinya sering. Yang keempat, sometimes, yang artinya kadang-kadang. Yang kelima, never, yang artinya tidak pernah. Yang keenam, everyday or every week, yang artinya setiap hari atau setiap minggu. Selanjutnya, rumus simple present. Yang pertama, kalimat positif untuk subjek Ayu Dewi, subjek plus verb 1 plus objek. Yang kedua, untuk subjek he, she, it, subjek plus verb 1 plus she is, yang merupakan subjek tunggal orang ketiga tunggal, lalu plus objek. Yang kedua, kalimat negatif untuk subjek Ayu Dewi, subjek plus do not atau don't plus verb 1 plus objek. Yang kedua, untuk subjek he, she, it, subjek plus does not plus doesn't, yang digunakan untuk subjek tunggal orang ketiga, menyatakan suatu tindakan yang tidak dilakukan, plus verb 1 plus objek. Yang ketiga, kalimat tanya untuk subjek Ayu Dewi, do plus subjek plus verb 1 plus objek. Yang kedua, untuk subjek he, she, it, does plus subjek plus verb 1 plus objek. Selanjutnya, example, kalimat positif, contohnya she plays football every Sunday, yang artinya dia bermain sepak bola setiap hari Minggu. Di sini subjek she, kata kerjanya plays, ditambahkan akhiran s. Selanjutnya, kalimat negatif I don't like coffee, yang artinya saya tidak suka kopi. Di sini subjek don't menandakan bentuk negatif, verb tetap verb 1. Yang ketiga, kalimat tanya, contohnya do you play guitar? Apakah kamu bermain gitar? Di sini subjek do digunakan untuk menanyakan kebiasaan atau fakta sekarang. Topik yang kedua adalah simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian, peristiwa, atau tindakan yang sudah terjadi di masa lalu atau kejadian tersebut telah selesai. Selanjutnya, keterangan waktu. Yang pertama, yesterday. Yang kedua, last night or last week or last year. Yang ketiga, 2 days ago. Yang keempat, in 2020. Yang kelima, a few minutes ago.
Selanjutnya, rumus simple past tense. Yang pertama, kalimat positif subject plus verb to yang merupakan kata kerja bentuk lampau plus object. Yang kedua, kalimat negatif subject plus did not atau didn't plus verb one plus object. Yang ketiga, kalimat tanya did plus subject plus verb one plus object. Selanjutnya, example. Kalimat positif, contohnya she went to school yesterday, yang artinya dia pergi ke sekolah kemarin. Went adalah bentuk verb kedua dari go, digunakan karena aksi sudah terjadi di masa lalu. Yang kedua, kalimat negatif, contohnya he didn't play football last Sunday, yang artinya dia tidak bermain sepak bola minggu lalu. Didn't sudah menunjukkan masa lalu. Kata kerja kembali ke bentuk dasar, played. Yang ketiga, kalimat tanya, did you study English yesterday? Yang artinya, apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Did menandakan bentuk lampau, verb tetap bentuk dasar, study. Topik selanjutnya adalah modal verbs. Modal verbs adalah kata kerja bantu atau auxiliary verbs yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan, keinginan, izin, keharusan, nasihat, atau keinginan. Selanjutnya, rumus modal verbs. Yang pertama, kalimat positif subject plus modal verbs plus verb one plus object. Yang kedua, kalimat negatif subject plus modal verbs plus not plus verb one plus object. Yang ketiga, kalimat tanya modal verbs plus subject plus verb one plus object. Selanjutnya, jenis-jenis modal verbs. Yang pertama, can, yang artinya menunjukkan kemampuan izin atau kemungkinan. Yang kedua, could, yang artinya menunjukkan kemampuan masa lalu, kemungkinan, atau permintaan sopan. Yang ketiga, may, yang artinya menunjukkan izin formal atau kemungkinan. Yang keempat, make, yang artinya menunjukkan kemungkinan kecil atau ketidakpastian. Yang kelima, must, menunjukkan keharusan atau kewajiban yang kuat. Yang keenam, shall, yang artinya menunjukkan janji, saran, atau rencana, biasanya dengan I dan V. Yang ketujuh, should, yang artinya menunjukkan saran, kewajiban ringan, atau harapan. Yang kedelapan, will, yang artinya menunjukkan masa depan, janji, atau keputusan spontan. Yang kesembilan, would, artinya menunjukkan permintaan sopan, kondisi tidak nyata, atau kebiasaan masa lalu. Yang ke-10, ought to, yang artinya memberi saran atau kewajiban moral. Yang ke-11, have to, yang artinya menunjukkan kewajiban berdasarkan aturan atau keadaan. Yang ke-12, need to, menunjukkan kebutuhan atau keharusan ringan. Yang ke-13, used to, yang artinya menunjukkan kebiasaan atau keadaan di masa lalu. Yang ke-14, must, yang artinya menunjukkan larangan. Selanjutnya, aturan umum modal verbs. Yang pertama, selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verbs one tanpa tambahan to. Contohnya, she can sing well. Contoh yang salah, she can to sing well. Yang kedua, tidak ditambahkan akhiran s atau is meskipun subjeknya tunggal, she, he, it. Contohnya, he can swim. Contoh yang salah, he can't swim.
Yang ketiga, tidak memiliki bentuk infinitif, participle atau bentuk lampau sendiri kecuali cold dan would. Misalnya, tidak ada bentuk too much atau too much. Yang keempat, digunakan bersama kata kerja utama atau main verb untuk menambah makna seperti kemampuan, izin, kewajiban, atau kemungkinan. Contohnya, you must study now. Yang kelima, bentuk negatif dan tanya dibuat tanpa kata kerja bantu tambahan. Do, does, did. Kelima, bentuk negatif dan tanya dibuat tanpa kata kerja bantu tambahan. Contoh subjeknya do, does, or did. Contoh kalimat negatifnya you should not go. Yang kedua, contoh kalimat tanyanya can you help me. Yang terakhir, kesimpulan umum. Simple present berbicara tentang hal yang bisa dilakukan. Simple past tense tentang hal yang sudah terjadi. Dan modal verbs memberi makna tambahan pada tindakan yang dilakukan. Sekian materi dari saya. Thank you.